Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indriani dengan NIM 18660264, mahasiswi STI 66 Kendari dengan jurusan akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar perpajakan. Baiklah, sekarang kita masuk ke materi. Apa sih pengertian pajak itu? Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan pengertian pajak menurut Profesor Dr. P.J.A. Adnani dalam buku Konsep Perpajakan Dianasari, pajak adalah iuran masyarakat kepada negara yang dapat dipaksakan, yang terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum atau undang-undang dengan tidak langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Sedangkan pengertian pajak menurut Profesor Dr. Rohmat Sumitro SH dalam buku Mardiasmo, pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada hambatan jasa timbal atau kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sedangkan pengertian pajak menurut Profesor Dr. P.J.A. Adnani dalam buku Konsep Perpajakan Dianasari, pajak adalah iuran masyarakat kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum atau undang-undang dengan tidak langsung dapat ditunjukkan dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Pajak menurut Leroy Beaulieu adalah bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang untuk menutup belanja pemerintah. Pajak menurut Rivi Sidik adalah iuran yang dipaksakan pemerintahan suatu negara dalam periode tertentu kepada wajib pajak yang bersifat wajib dan harus dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara dan bentuk balas jasanya tidak langsung. Ciri-ciri yang melekat pada definisi pajak dalam buku Perpajakan Teori dan Kasuistik Resmi yang pertama adalah pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya. Kemudian yang kedua, dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah. Kemudian yang ketiga, pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kemudian yang keempat, pajak diperuntukkan bagi pengeluaran pemerintah yang bila dari pemaksaannya masih terdapat surplus digunakan untuk membiayai public investment. Setelah tadi saya menjelaskan apa itu pengertian pajak, sekarang saya akan menjelaskan mengenai hambatan-hambatan apa saja yang terjadi dalam pemungutan pajak. Hambatan-hambatan dalam pemungutan pajak itu sendiri terbagi menjadi 5. Yang pertama ada perkembangan moral dan intelektual politik, kemudian yang kedua ada struktur ekonomi, kemudian yang ketiga ada teknik pemungutan pajak itu sendiri, kemudian yang keempat ada penghindaran pajak, di mana penghindaran pajak itu sendiri terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama ada menahan diri, kemudian yang kedua ada pindah lokasi, kemudian yang ketiga ada penghindaran pajak secara yuridis, kemudian yang kelima ada pengelakan pajak. Kemudian kita masuk ke materi asas pemungutan pajak. Ada 3 asas pemungutan pajak yang biasa digunakan oleh negara. Yang pertama ada asas tempat tinggal, kemudian yang kedua ada asas kebangsaan, kemudian yang ketiga ada asas sumber. Untuk di negara kita sendiri, negara Indonesia biasanya menggunakan 7 asas pemungutan pajak. Yang pertama ada asas finansial, di mana penarikan pajak ini dilakukan sesuai keadaan atau besarnya pendapatan wajib pajak.
Kemudian yang kedua ada asas ekonomis, di mana penarikan pajaknya dilakukan sesuai dengan kepentingan umum atau sesuai pengertian pajak itu sendiri. Kemudian yang ketiga asas yuridis, di mana di Indonesia diatur dalam pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kemudian yang keempat ada asas umum, di mana penarikan pajak dilakukan berdasarkan keadilan umum yang berlaku di Indonesia. Kemudian yang kelima ada asas kebangsaan, di mana setiap orang yang lahir dan bertempat tinggal di Indonesia wajib membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku di Indonesia. Kemudian yang keenam ada asas sumber, di mana penarikan pajaknya dilakukan sesuai dengan tempat perusahaan itu sendiri berdiri. Kemudian yang ketujuh ada asas wilayah, di mana asas ini berlaku sesuai tempat tinggal wajib pajak itu sendiri. Kemudian kita masuk ke materi tarif pajak. Tarif pajak itu sendiri adalah dasar pengenaan pajak atas objek pajak yang menjadi tanggung jawab wajib pajak. Secara struktural, tarif pajak terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama ada tarif progresif, adalah tarif pemungutan pajak dengan presentasi naik dengan semakin besar jumlah yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak. Kemudian yang kedua ada tarif degresif, adalah tarif pemungutan pajak yang presentasinya semakin kecil bila jumlah yang dijadikan pengenaan pajak semakin besar. Kemudian yang ketiga ada tarif proporsional, adalah tarif pajak yang presentasinya tetap meskipun terjadi perubahan dasar pengenaan pajak. Kemudian yang keempat ada tarif tetap atau regresif, adalah tarif pajak yang akan selalu tetap sesuai peraturan yang ditetapkan. Kemudian kita masuk ke materi kedudukan hukum pajak. Menurut Profesor Dr. Rohmat Sumitro SH, hukum pajak mempunyai kedudukan di antara hukum-hukum sebagai berikut. Yang pertama yaitu hukum perdata. Hukum perdata yaitu hukum yang mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lainnya. Kemudian yang kedua ada hukum publik. Hukum publik yaitu hukum yang mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya. Hukum publik sendiri terbagi menjadi 4. Yang pertama ada hukum negara, kemudian yang kedua ada hukum tata usaha, kemudian yang ketiga ada hukum pajak, kemudian yang keempat ada hukum pidana. Kemudian kita masuk ke materi timbul dan hapusnya utang pajak. Timbulnya utang pajak sendiri karena adanya 2 faktor. Yang pertama karena adanya ajaran formil, kemudian yang kedua karena adanya ajaran material. Ajaran formil yaitu hutang pajak yang timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh Fiskus. Kemudian yang kedua ada ajaran material. Ajaran material yaitu hutang pajak yang timbul karena Fiskus mengeluarkan surat ketetapan. Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan, ada 5 cara penghapusan utang pajak. Yang pertama ada pembayaran, kemudian yang kedua ada kompensasi, kemudian yang ketiga ada kadaluarsa, kemudian yang keempat ada pembebasan, kemudian yang kelima ada penghapusan. Kemudian kita masuk ke materi pengelompokan pajak. Pengelompokan pajak sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama, jenis pajak menurut lembaga pemungutan. Kemudian yang kedua, jenis pajak menurut sifatnya. Kemudian yang ketiga, jenis pajak menurut golongannya. Jenis pajak menurut lembaga pemungutan pajak terbagi menjadi 2. Yang pertama, pajak yang dikelola pemerintah pusat, seperti pajak penghasilan atau PPh, kemudian pajak pertambahan nilai atau PPN, kemudian pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM, kemudian pajak bumi dan bangunan atau PBB, kemudian bea perolehan tanah, hak atas tanah dan bangunan atau sering disingkat BPHTB, kemudian yang terakhir ada bea materai. Kemudian yang kedua ada pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah, seperti pajak kendaraan bermotor, kemudian ada pajak hotel dan restoran, pajak hiburan dan tontonan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, dan bea balik nama kendaraan bermotor atau sering disebut BBNKB.
Kemudian yang kedua ada jenis pajak menurut sifatnya. Jenis pajak menurut sifatnya terbagi menjadi dua. Yang pertama pajak subjektif atau pajak yang bersifat perorangan. Kemudian yang kedua ada pajak objektif atau pajak yang bersifat kebendaan. Jenis pajak menurut golongannya terbagi menjadi dua. Yang pertama ada pajak langsung, kemudian yang kedua ada pajak tidak langsung. Pajak langsung sendiri seperti pajak penghasilan atau PPh, kemudian ada pajak bumi dan bangunan atau PBB, kemudian ada pajak kendaraan bermotor. Pajak tidak langsung itu sendiri seperti pajak pertambahan nilai atau PPN, kemudian pajak bea masuk, kemudian pajak ekspor. Baiklah, sekarang kita masuk ke materi sistem pemungutan pajak. Ada 3 sistem pemungutan pajak. Yang pertama, Office Assessment System adalah di mana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak berada pada aparat pemungutan pajak. Kemudian yang kedua ada Self-Assessment System, yaitu sistem pemungutan pajak di mana wewenang untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak berada pada wajib pajak tersebut. Kemudian yang ketiga ada Withholding System, yaitu sistem pemungutan pajak di mana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak tidak berada pada aparat pemungutan pajak, melainkan pihak ketiga yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Kemudian kita masuk ke materi fungsi pajak. Fungsi pajak sendiri terbagi menjadi 5. Yang pertama ada fungsi penerimaan, yaitu sebagai alat sumber untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya dalam kas dan negara dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran negara yang pengeluaran rutin dan pembangunan. Kemudian yang kedua ada fungsi mengatur, di mana fungsi ini sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu di bidang keuangan, misalnya bidang ekonomi, politik, budaya, pertahanan, dan keamanan. Kemudian yang ketiga ada fungsi stabilitas. Dengan adanya pajak, pemerintahan memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Kemudian yang keempat ada fungsi kedistribusi pendapatan, di mana pajak yang sudah dipungut oleh negara dan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk untuk membiayai pembangunan, sehingga dapat membuka kesempatan kerja. Kemudian yang kelima, fungsi demokrasi pajak, yang sudah dipungut oleh negara merupakan wujud sistem gotong royong atau sering dikatakan dengan tingkat pelayanan pemerintah kepada masyarakatnya. Landasan umum pemungutan pajak terdapat dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pasal 23 Ayat 2 yang berbunyi, segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang dan undang-undang yang mengatur perpajakan di Indonesia antara lain. Yang pertama, ada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Kemudian yang kedua ada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atau Undang-Undang Tahun 2000. Kemudian yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atau Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000. Kemudian yang keempat ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan atau yang sering disebut PBB. Kemudian yang kelima ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan PPN Nomor 7 Tahun 1995 tentang Bea Materai. Beberapa kandungan undang-undang tentang PPh yang perlu kita ketahui adalah PPh 21, kemudian PPh 23, dan PPh 25.
Itulah tadi materi mengenai konsep dasar perpajakan yang bisa saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.